Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, let me introduce myself. My name is Alwi Fadilah Muslim from Communication Science 4 with name 418222155. Today I will explain what about process communication science. So let's talk about it. Di dalam jurnal komunikasi instruksional dalam proses pembelajaran mahasiswa karya Kiki Zakia dan Mutiar Umar terdapat proses komunikasi instruksional. Proses instruksional merupakan peristiwa komunikasi yang sangat penting, khususnya komunikasi edukatif. Komunikasi edukatif adalah komunikasi yang dirancang secara khusus dengan tujuan untuk menghasilkan perubahan perilaku pada pihak sasaran. Dalam konteks ini, pihak sasaran adalah para peserta didik atau siswa yang menjadi subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Dalam proses komunikasi edukatif, mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum seringkali disebut dengan istilah pesan. Namun, penting untuk dicatat bahwa wadah untuk kemasan mata pelajaran itu sendiri yang dinamakan pesan. Pesan sebenarnya merujuk pada informasi yang ditransmisikan atau diteruskan oleh komponen lain. Dalam sistem komunikasi, informasi ini berupa ide, ajaran, fakta, makna, nilai, ataupun data. Oleh karena itu, pesan adalah esensi atau substansi yang terkandung dalam setiap mata pembelajaran, yang memberikan nilai dan makna kepada peserta didik. Pesan yang dimaksud di sini adalah pesan belajar, yaitu pesan yang dirancang secara khusus untuk tujuan belajar. Pesan belajar ini bertujuan untuk mempermudah terjadinya proses belajar pada diri peserta didik, pendidik atau guru melalui berbagai metode dan strategi pembelajaran. Pesan belajar yang efektif adalah yang mampu menarik perhatian, memotivasi, dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Menurut Yusuf, informasi yang terkandung dalam setiap mata pelajaran itulah yang dinamakan pesan. Pesan ini haruslah disampaikan dengan cara yang sesuai agar dapat diterima dan dipahami oleh peserta didik. Pendekatan yang digunakan bisa bervariasi, mulai dari penggunaan media pembelajaran yang interaktif, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, hingga penerapan metode pembelajaran yang inovatif. Semua itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Proses penyampaian pesan belajar tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga melibatkan aspek afektif dan psikomotorik. Artinya, pesan belajar harus mampu merangsang pemikiran kritis, membangun peserta didik. Dengan demikian, proses instruksional yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu. Mencapai hal tersebut, guru atau pendidik perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus mampu menyampaikan pesan agar belajar dengan jelas, menarik, dan mudah dipahami. Selain itu, pendidik juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang mendorong partisipasi aktif dari peserta didik. Hal ini penting agar proses belajar menjadi lebih interaktif dan kolaboratif, sehingga pesan belajar dapat terserap dengan baik oleh peserta didik. Dalam era digital seperti ini, penggunaan teknologi dalam proses instruksional semakin meningkat. Teknologi memberikan banyak kemudahan dan menyampaikan pesan belajar. Misalnya melalui kegunaan platform pembelajaran daring, video pembelajaran, simulasi interaktif, dan berbagai aplikasi pendidikan lainnya. Teknologi ini hanya mempermudah akses terhadap informasi, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar peserta didik. Namun demikian, tantangan dalam proses instruksional juga tidak sedikit. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa pesan belajar benar-benar sampai dan dipahami oleh peserta didik. Dalam hal ini, evaluasi dan umpan balik menjadi komponen penting dalam proses instruksional. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana pesan belajar telah dipahami oleh peserta didik. Sedangkan umpan balik diberikan untuk membantu peserta didik dalam memperbaiki pemahaman mereka.
Secara keseluruhan, proses instruksional yang efektif memerlukan pencerahan yang matang, pelaksanaan yang baik, dan evaluasi yang kontinu. Dengan demikian, tujuan pendidikan untuk menghasilkan perubahan perilaku positif pada peserta didik dapat tercapai dengan baik. Proses instruksional bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang bermakna dan berdampak positif bagi peserta didik. So, thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.